Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Akbar, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia pada program studi digital neuropsikologi. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang semakin marak terjadi dalam kehidupan digital kita sehari-hari, khususnya dalam perilaku konsumtif masyarakat modern, yaitu live shopping dan flash sale. Fenomena ini sangat mudah kita temui di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia Live, hingga Lazada. Dalam video ini, saya akan menganalisis secara psikologis perilaku individu yang terlibat dalam aktivitas ini. Mengapa mereka sangat tertarik? Apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan mereka serta bagaimana otak mereka bereaksi terhadap stimulus yang diberikan live shopping dan flash sale ini. Fenomena ini menciptakan suasana yang sangat kompetitif, emosional, dan terkadang bahkan membuat konsumen tidak sempat berpikir secara panjang. Banyak pengguna merasa harus segera check out karena takut ketinggalan barang incaran mereka. Fenomena ini telah menjadi bagian dari budaya digital yang baru, sehingga mendorong konsumen secara intens. Lalu, bagaimana kacamata psikologi melihatnya? Terdapat 3 analisis, yaitu psikologis pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikologis pikiran, konsumen dalam situasi live shopping dan flash sale biasanya mengalami apa yang disebut dengan keadaan kognitif terbatas waktu, time pressure cognitive state. Mereka harus membuat keputusan cepat dengan informasi yang sangat terbatas. Hal ini memicu penggunaan heuristik atau jalan pintas kognitif seperti diskon sama dengan murah. Jika murah, maka harus membeli. Proses berpikir logis dan rasional cenderung dikesampingkan dikarenakan pengaruh pikiran. Dan yang kedua, perasaan atau emosi. Emosi berperan besar saat melihat barang dengan diskon yang sangat besar atau mendengar kata-kata barang ini stoknya terbatas, barangnya hampir habis, dan tidak dijual dimanapun kecuali di toko ini, sehingga memunculkan rasa panik, antusiasme, dan bahkan euforia. Emosi ini dipicu oleh ekspektasi akan hadiah yang akan didapatkan, dan jika berhasil mendapatkan barang, individu akan cenderung merasa bangga dan senang. Namun jika gagal mendapatkan barang atau merasa membeli secara impulsif, bisa muncul rasa kecewa atau menyesal. Fenomena ini bisa memicu siklus emosi berulang yang mirip dengan adiksi ringan, sehingga seseorang ingin melakukan hal tersebut secara berulang sampai dia mendapatkan barang yang ingin dibelinya. Dan ketiga adalah perilaku. Dari sisi perilaku, banyak orang menunjukkan perilaku konsumtif impulsif, yaitu melakukan pembelian tanpa perencanaan. Perilaku ini diperkuat oleh pengalaman positif sebelumnya, barang cepat habis, harga murah, yang kemudian menjadi pembelajaran perilaku jangka panjang. Sehingga kalau ingin membeli dengan barang murah, maka harus membelinya secara cepat dan live, sehingga ini mempengaruhi perilaku mereka. Lalu bagaimana apabila kita ambil dari teori para ahli psikologi? Yang pertama, saya ambil dari teori behaviorisme B.F. Skinner. Dalam pendekatan ini, perilaku manusia dibentuk oleh stimulus sama dengan respon yang diperkuat oleh reward. Dalam flash sale, setiap keberhasilan membeli produk dengan harga miring menjadi bentuk penguatan positif. Otak kita mencatat pengalaman ini sebagai hal yang menyenangkan, sehingga perilaku belanja cepat akan terulang kembali, karena otak kita telah mencatatnya sebagai perbuatan yang menyenangkan. Sebaliknya, ketika kita gagal atau merasa rugi karena lambat, itu akan menjadi bentuk hukuman psikologis terhadap penggunanya yang membentuk persepsi aku akan lebih cepat lagi dan tidak mau ketinggalan live selanjutnya. Dan yang kedua adalah teori psikososial dari Erik Erikson. Banyak pembeli yang menggunakan e-commerce adalah pembeli yang masih belia atau yang masih muda, terutama di tahap dewasa awal antara umur 20 hingga 40 tahun, berada dalam fase intimacy phase isolation atau identity phase role confusion. Mereka membeli produk bukan hanya karena kebutuhan, akan tetapi juga untuk menegaskan identitas diri mereka, untuk ikut tren, atau supaya tidak tertinggal zaman. Flash sale memberikan peluang untuk merasa setara dengan yang lain secara sosial, dikarenakan mereka menyediakan secara mudah melalui internet dan diantarkan ke depan pintu rumah kita. Dan yang ketiga adalah teori psikoanalisis Freud. Freud menyatakan bahwa manusia digerakkan oleh 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Dalam konteks flash sale, dorongan id sangat dominan, yaitu keinginan impulsif yang ingin langsung dipuaskan. Misalnya,
Aku ingin barang itu sekarang. Sementara ego dan superego yang seharusnya mengatur logika dan moral kadang tertinggal karena waktu yang sangat sempit. Sehingga ego dan superego tidak bisa menimbang secara rasional dikarenakan waktu yang sangat terbatas, sehingga it sangat dominan dalam hal ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan dari kacamata neurologis. Ketika seseorang melihat countdown flash cell atau diskon secara besar-besaran, nucleus accumbens di otak yang berkaitan dengan sistem penghargaan reward system akan aktif. Aktivasi ini memicu pelepasan dopamin, zat kimia yang memberikan perasaan senang. Selain itu, amigdala yang berperan dalam memproses ketakutan juga ikut aktif, khususnya saat seseorang takut barang yang diinginkan habis. Reaksi ini sering disebut sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Bagian otak lain yang terlibat adalah frontal cortex, yaitu pusat kontrol diri dan pengambilan keputusan. Namun pada situasi yang penuh tekanan, waktu, dan emosional, fungsinya bisa melemah, menyebabkan seseorang mengambil keputusan yang impulsif. Jadi, otak tidak hanya bekerja menerima informasi, tapi juga bereaksi terhadap tekanan lingkungan dan emosi dengan cara yang kompleks. Sehingga mendapatkan tekanan, sehingga kita merasa bahwasannya harus membeli itu. Apabila tidak membeli atau tidak kebagian, maka kita akan merasa menyesal. Kesimpulannya, fenomena live shopping dan flash sale merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dapat mempengaruhi perilaku manusia secara psikologis dan neurologis. Di balik sekedar aksi belanja online, terdapat berbagai proses internal yang melibatkan pikiran, emosi, dan sistem saraf yang sangat kompleks. Dari pikiran yang terburu-buru, perasaan antusias, hingga penyesalan, hingga perilaku impulsif yang bisa menjadi pola berulang secara berkala. Semua itu bisa dipahami lebih dalam jika dilihat melalui lensa ilmu psikologi. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman psikologi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital yang penuh dengan godaan secara instan. Pengen beli kopi, bisa instan. Pengen beli baju, bisa instan. Pengen beli HP, instan. Semuanya bisa serba instan melalui e-commerce dan diantarkan ke depan pintu rumah kita. Sebagai generasi muda yang hidup di tengah kemajuan teknologi, kita perlu meningkatkan kesadaran diri terhadap pola konsumsi yang kita lakukan. Menjadi pembeli yang cerdas bukan hanya soal mampu mengatur uang, tetapi juga mampu mengolah dorongan psikologis dan memahami proses biologis yang mempengaruhi keputusan kita. Jangan sampai kita terpengaruh padahal kita nggak butuh nih, tapi kita membeli barang-barang tersebut. Artinya pikiran kita, psikologis kita bisa dipengaruhi oleh video atau live shopping ataupun flash sale yang ada di sosial media. Sedangkan handphone yang kita gunakan itu bisa di tangan kita berjam-jam setiap harinya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana ilmu psikologi dapat membantu kita memahami diri, pola belanja, dan pengaruh teknologi terhadap kehidupan sosial kita sehari-hari. Apakah kamu salah satu orang yang suka belanja melalui e-commerce, suka nonton web shopping, TikTok Shop, dan lain sebagainya? Maka mulai dari sekarang, mulai edukasi diri sendiri untuk mengetahui apakah saya memang perlu membelinya atau sekedar godaan psikologis semata. Saya Ali Akbar, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.